Ia terlahir tanpa lengan kanan. Tak hanya dicampakkan ayahnya, ibunya juga selalu menyuruhnya untuk mati saja. Hanya karena musuh bebuyutan keluarganya. Kakin terlahir dengan bakat luar biasa. Di usia 5 tahun, Davin baru belajar memegang pedang. Sementara Kagin sudah mahir berpedang. Ibunya tak bisa menerima kenyataan dan mabuk-mabukan setiap hari. Ayahnya pun akhirnya tak tahan dan menjual Davin seharga 30 koin emas kepada musuh bebuyutan keluarga mereka sebagai budak. Kagin sendiri memang membencinya, dan setiap hari mengikat Davin di lapangan bersalju lalu mencambuknya. Ia juga terus mengejek Davin, mengatakan bahwa ia ditakdirkan untuk gagal. Davin adalah anggota keluarga cabang, dan tak ada satupun tetua yang membelanya. Penyiksaan Kagin terhadap Davin semakin menjadi-jadi. Setiap hari ia memukuli Davin hingga berdarah-darah. Namun, di bawah tekanan yang terus-menerus ini, tekad Davin untuk menjadi kuat semakin mengakar. Ia berlatih pedang tanpa henti, berharap suatu hari nanti bisa menginjak-injak Kagin. Sementara itu, Kagin malas berlatih dan terlena dengan wanita. Meski begitu, tekad Davin untuk melampauinya tak pernah goyah. Dan hari itu akhirnya tiba. Di turnamen pedang tahunan, Davin terpilih untuk bertarung melawan Kagin. Ia bukan lagi bocah lemah yang dulu. Serangan pedang Kagin yang bertubi-tubi dapat ditangkis Davin dengan mudah. Tiba-tiba, matanya memancarkan tatapan tajam. Ia mengayunkan pedang besarnya dengan kuat. Seberkas energi pedang ungu melesat ke arah Kagin. Cahayanya menyilaukan mata Kagin. Saat Kagin tertegun, Davin sudah berpindah ke atasnya. Ia langsung menebas Kagin. Kagin mengangkat pedangnya untuk menangkis. Tapi dalam adu kekuatan, yang di kiri biasanya kalah. Duar, arena diselimuti debu akibat ledakan. Saat debu menghilang, terlihat Davin menodongkan pedangnya ke leher Kagin. Penonton bersorak riuh. Ini adalah kemenangan pertama Davin atas Kagin setelah 80 kali kekalahan. Kau hanya beruntung saat lahir. Jika aku jadi kau, aku tak akan menjadi antek yang menginjak-injak orang gagal sepertimu. Davin berbalik dan meninggalkan arena. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Kagin dengan licik menyerangnya dari belakang. Namun, Davin tetap tersenyum. Ia telah membuktikan bahwa meskipun cacat, keluarga cabang tetap bisa mengalahkan keluarga utama. Siapapun pasti akan mati. Namun, setelah Davin pingsan, seorang saintes yang bisa menyembuhkan apapun muncul. Berkat sihirnya, nyawa Davin terselamatkan. Namun, saat ia terbangun, ia terikat di kursi. Kepala penjara membentaknya dengan marah. Dasar keluarga cabang yang kotor. Demi mengalahkan Tuan Kagin, kau membuat perjanjian dengan iblis dan mengorbankan 300 anak tak bersalah. Aku telah menyegel semua sihirmu, dan atas nama keluarga, kau dihukum penjara seumur hidup. Davin menyeringai. Ternyata aku hanya bisa mengalahkan Kagin, tapi tak bisa mengalahkan seluruh keluarga Samian. Davin pun dikurung di penjara. Namun saat itu, Kagin muncul. Adikku tersayang, berkat dirimulah aku bisa menjadi kaisar pedang. Pecundang akan selalu menjadi pecundang. Setelah itu, dia sengaja mengurangi jatah makanan. Akhirnya, Davin mati kelaparan di penjara dengan memalukan. Namun, tepat setelah dia benar-benar mati, dia merasakan sakit di lengan kanannya. Dia juga melihat seorang pria parubaya mengomelinya. Tiba-tiba, sebuah ingatan muncul di benaknya. Tunggu, kenapa aku Vincent, putra ketujuh keluarga Adenca? Pria parubaya itu melihat Vincent menoleh dan mengabaikannya, lalu ingin memberinya pelajaran. Davin diselimuti aura pembunuh, dan memukul dada pria itu dengan keras. Dia terlempar 10 meter. Kekuatannya sungguh luar biasa. Dia segera mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Namun, pria itu tidak menerimanya, dan malah menasihatinya. Jangan berpikir kau bisa berbuat sesukamu karena kau keturunan langsung. Putraku pasti akan mengalahkanmu suatu hari nanti. Tunggu saja sampai kau menjadi bahan tertawaan keturunan langsung. Davin teringat perkataan ayahnya, dan dia akhirnya menjadi pecundang. Namun, Davin tidak terlalu memikirkannya. Sejak awal, dia pikir ini hanya mimpi. Namun saat itu, lebih banyak ingatan muncul di benaknya. Pemilik tubuh ini kehilangan ibunya sejak lahir. Ayahnya pun tidak peduli padanya. Setiap hari dia mengalami nasib yang mirip dengan Davin. Dia diperlakukan sebagai pecundang yang disiksa tanpa ampun. Kemudian dia menemukan sebuah buku harian di rak. Davin pun menyadari bahwa dia telah bereinkarnasi. Orang yang ingin mati menyerah pada segalanya. Namun yang menginginkan hidup malah hidup kembali. Mata Davin tiba-tiba memancarkan cahaya ganas. Siapa kamu sebenarnya? Keluar sekarang juga. Tiba-tiba muncul seorang dewa. Namanya Julian. Dia adalah pemilik asli tubuh Vincent. Dia berkata sebenarnya ingin memanggil Raja Elf untuk membantu. Namun, Davin secara tak sengaja ikut campur. Tapi sekarang dia hanyalah dewa kecil. Untuk menjadi dewa sejati, dia harus mencapai lebih banyak prestasi.
Davin mengatakan dia sama sekali tidak tertarik pada prestasi. Dia hanya ingin hidup tenang setelah mendapatkan kehidupan baru. Julian segera mengancam nyawanya. Jika kekuatan ilahiku hilang, tubuhmu ini juga tidak akan bisa bertahan. Davin tidak percaya pada apa yang dia katakan. Namun saat itu kekuatan ilahi Julian sedikit melemah. Tubuh Davin tiba-tiba terasa sangat berat. Lalu dia terjatuh seperti mayat. Ayo, aku akan memberikan semua ingatanku kepadamu sekarang. Sebuah petir menyambar tubuh Vincent. Lalu muncul ingatan menyedihkan. Namun Davin segera menyadari ada yang aneh. Julian hanya berpura-pura lemah, hanya untuk mempersiapkan rencana balas dendamnya. Davin terbangun dengan keringat dingin. Dia mengeluh. Apa ini dunia gila? Anak 13 tahun dengan intrik yang luar biasa. Tapi saat itu Julian tiba-tiba tersenyum jahat. Hampir 1 miliar orang tertipu oleh pembunuh ini. Dia tidak hanya menipu seluruh negeri tetapi menjadi kaisar pedang. Dan memalsukan sejarah, menjelekkan Davin yang dipenjara seumur hidup. Dengan kebohongan bahwa dia membunuh 100.000 sipir penjara dan melarikan diri. Dia juga dituduh membuat perjanjian dengan iblis. Dan membunuh 80 juta jiwa tak berdosa. Dengan surat perintah atas namanya. Bersama dengan pendekar pedang matahari terhebat di masanya. Mereka pergi untuk menaklukkan Raja Iblis Davin. Setelah mendengar ini, Davin benar-benar marah. Keluarga Safiknon sialan, aku sudah dibunuh, dan mereka memalsukan sejarah, menyebutku Raja Iblis. Julian berkata bahwa itu hanyalah sejarah yang ditulis oleh pemenang. Tidak perlu terlalu emosional, tapi bagaimana mungkin Davin tidak emosional? Dialah Raja Iblis yang dibunuh. Dia sangat marah sampai rasanya paru-parunya akan meledak. Tapi sepertinya dia tidak ingat ada pendekar pedang matahari. Julian berkata bahwa dia adalah Aslan, leluhur Adenka. Jadi bocah sialan itu adalah kepala keluarga pertama. Sebelum Davin meninggal, Aslan adalah penggemar beratnya. Setelah dia dipenjara, Aslan sering membelanya, dan bersumpah untuk menuntut keadilan. Tapi sejak itu, Davin tidak pernah melihatnya lagi. Dia pikir Aslan telah dibunuh secara diam-diam. Julian menyela, itulah sebabnya leluhur kita meninggalkan misi tertinggi, yaitu melampaui keluarga Safiknon, dan membasmi 10 generasi keturunan mereka demi Tuan Davin. Davin menggenggam pedang sucinya. Dia tahu Aslan meninggalkan keluarganya dan mendirikan Adenka untuk membersihkan namanya. Tapi sekarang misi ini akan diselesaikan oleh Davin sendiri. Tapi perasaan itu datang lagi. Tubuhnya terasa sangat berat, dan dia pingsan lagi. Ketika Davin bangun, dia segera menyalurkan energi untuk menyembuhkan tubuh lemahnya. Tiba-tiba matanya melebar. Ini, bagaimana mungkin aliran mana ini ada di sini? Julian, cepat keluar. Julian melayang dengan mengantuk. Davin tiba-tiba meraih lengannya. Dia tidak mengerti mengapa Julian, dengan tulang konduksi sempurna, tidak pernah berlatih ilmu pedang. Julian berkata dia terlahir tidak cocok berlatih pedang, dan itu tidak ada hubungannya dengan keinginannya untuk mati. Davin tidak bisa menjelaskannya, tapi selain membentuk jiwa hati, mana juga bisa disimpan di dalam tulang, memungkinkan penggunaan mana tanpa batas. Di zaman mereka, jiwa hati menunjukkan kekuatan seorang pendekar. Semakin kuat jiwa hati, semakin kuat pendekarnya. Alasan Karjin begitu kuat adalah karena dia memiliki tulang konduksi ini. Tapi Julian mengingatkannya bahwa dia terlahir tidak mampu membentuk jiwa hati di jantungnya untuk menyimpan mana. Davin mengabaikannya, dan segera mencabut pedangnya. Dia tahu setengah dari orang mati saat membentuk jiwa hati. Tapi meskipun tingkat keberhasilannya hanya 50%, dia harus mencobanya. Satu-satunya cara bagi bocah itu untuk menjadi kuat adalah dengan membunuhnya. Menggunakan mana akan mengurangi umurnya. Hanya dengan sekali tebasan, itu sudah cukup untuk mengurangi 1 hari dari umurnya. Melihat Davin masih ingin terus menghambur-hamburkan sihirnya, Julian buru-buru maju untuk menasihatinya. Dia tidak mengerti mengapa Davin tidak tahu cara menggunakan sihir. Bahkan penyihir terhebat pun tidak berani bertindak sembarangan seperti dia. Davin mengatakan bahwa dia berlatih seperti ini di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia mungkin meledak dan mati karena sirkuit sihirnya terpelintir, masih ada kemungkinan 50% untuk berhasil. Julian sangat marah, padahal ada cara yang tepat untuk menggunakan sihir. Tapi Davin malah mengandalkan keberuntungan untuk menjadi kuat. Davin mengabaikannya dan berbaring di tempat tidur. Namun, apa yang dia katakan selanjutnya membuat Julian tidak percaya. Meskipun sirkuit sihir tubuh Vincent sangat kuat, selama 13 tahun tidak ada sihir yang masuk ke tulangnya. Ini sama saja dengan bunuh diri. Jika dibiarkan seperti ini, Vincent hanya akan menemui kematian sebelum dewasa. Kemudian, Davin menyalurkan sihir untuk menghentikan kerusakan tubuhnya secara paksa. Akibatnya, umurnya berkurang berkali-kali lipat. Tapi dia mengatakan bahwa 10 tahun yang tersisa sudah cukup untuk membuat keluarga Adenka menginjak-injak keluarga Samyen. Tiba-tiba, pelayan di luar pintu bergegas masuk. Melihat Davin duduk bersila di lantai dan ruangan yang berantakan,
Dia membentaknya, bertanya apakah dia diam-diam mempelajari ilmu hitam lagi. Dia pasti akan melaporkan ini kepada kepala keluarga. Namun, Davin melemparkan pakaiannya ke arah pelayan, dan memerintahkannya untuk mengganti pakaiannya dengan yang bersih, dan membersihkan kamar. Pelayan itu tertegun. Vincent yang dia kenal seharusnya penakut. Hari ini, dia benar-benar berubah. Kemudian, Davin membentak lagi. Bukankah aku sudah mengingatkanmu, bahwa aku paling membenci hal-hal merepotkan seperti ini? Kau hanya seorang pelayan, berani bicara seperti itu padaku. Kalau kau tidak suka melakukan ini, tidak masalah. Aku akan meminta kepala pelayan untuk membawakannya sendiri. Lalu kita bisa membicarakan tentang merepotkan ini. Pelayan itu sangat marah. Dia hanya bisa patuh mengambil pakaian dan menggantinya dengan yang bersih. Julian mengingatkan Davin untuk tidak memprovokasinya. Pelayan itu berasal dari dunia hitam, dan telah membunuh banyak orang. Davin mengatakan bahwa dia hanya menggertak untuk menakut-nakuti Vincent yang dulu. Ingatlah, Davin hidup kembali seperti ini. Tidak ada yang bisa lolos dari matanya. Julian merasa terkejut. Dia tadinya ingin memanggil Raja Peri, tapi orang ini mungkin 1000 kali lebih menakutkan. Dia adalah pria yang mencapai puncak dunia bela diri dari kesulitan. Tapi dia diserang dari belakang oleh saudaranya sendiri, dan dikurung tanpa batas waktu di penjara yang kotor. Yang lebih tragis lagi, dia diisolasi tanpa makanan dan minuman selama 48 hari, dan akhirnya mati kelaparan. Tapi keinginannya yang kuat untuk hidup menyentuh hati para dewa, dan membiarkan Davin bereinkarnasi 500 tahun kemudian, dengan tulang sihir sekuat Karjin. Tapi di sini, dia bertindak seperti berandalan. Saat ini, dia sedang duduk di kamarnya, menunggu seseorang muncul. Pelayan Wilson masuk dengan marah, dan meletakkan pakaian ganti di samping. Dia memperingatkan Davin untuk tidak bercanda seperti itu lagi. Davin setuju, namun, Wilson mengira Davin menuruti perintahnya. Ketika Davin memintanya untuk mencarikan pedang kayu, tapi ditolak mentah-mentah, Davian tak mau mengalah. Kalau begitu, aku ambil sendiri ke gudang. Ku dengar penjaga di sana bertubuh besar dan kekar, dan sangat setia pada keturunan langsung. Wilson buru-buru memegang bahunya, memohon Davian memberinya kesempatan lagi. Namun sedetik kemudian, ia terduduk di lantai. Davian menggunakan sihir untuk mencengkeram pergelangan tangannya. Wilson menjerit kesakitan. Davian melepaskannya saat hampir patah, dan mengatakan dia punya kenangan buruk tentang serangan dari belakang. Wilson langsung bersumpah tidak akan berani lagi. Tapi Davian tiba-tiba berkeringat dingin. Dia tak sengaja menggunakan terlalu banyak sihir, membuat tubuh lemah Vincent tak tahan. Tiba-tiba Wilson berdiri dengan marah, siap memaki-maki leluhurnya. Davian hanya meliriknya. Wilson langsung berdiri terpaku dengan wajah sedih, mengulang-ulang perintah Davian dalam hati. Lalu ia segera berlari keluar, kembali memasang wajah galak. Ia membanting pintu. Setelah melampiaskan amarahnya, ia membuka sedikit celah pintu, mengatakan semua itu salah angin. Dia tidak sengaja melakukannya. Davian menghela napas panjang, bertanya-tanya apakah ia terlalu kasar, sampai membuat anak itu seperti itu. Wilson kembali dengan pedang kayu, masih marah. Kali ini dia tidak akan mengalah, dan akan membuat Davian ingat kenapa namanya ada tambahan San, anak laki-laki yang dianggap lemah, rendahan. Ini pedang kayumu, tapi maaf, aku tidak bisa begitu saja memberikannya padamu. Davian menutup bukunya dengan tenang, dan dengan ramah menceritakan kisah legendaris Davian si patah tangan. Sikap Wilson langsung berubah 180 derajat. Dengan kedua tangan, ia memberikan pedang itu dengan patuh. Lalu ia menghilang dari pandangan. Setelah mendapatkan pedang kayu, Davian pergi ke lapangan latihan untuk melatih ilmu pedangnya. Tapi baru beberapa ayunan, ia sudah terengah-engah. Kondisi ini memang tidak ideal untuk Davian, tapi dia menikmatinya. Rasa lelah ini terasa sangat memuaskan. Tapi tiba-tiba, sebuah tebasan energi pedang datang, membelah boneka latihannya menjadi dua. Saat Davian merasa ada yang aneh, muncul seorang anak berambut pirang dengan pedang kayu. Dia adalah sampah yang diremehkan bahkan oleh para pelayan, namun memiliki bakat kultivasi yang membuat iri semua orang. Tapi umurnya hanya tersisa 10 tahun. Namun, untuk memenuhi satu-satunya misi yang ditinggalkan leluhurnya, dia rela mengorbankan segalanya demi keluarganya. Davian memulai latihannya, tapi seorang anak berambut pirang yang sombong sengaja mengganggunya. Dia menggunakan sihir untuk membelah boneka latihan Davian. Dia adalah Reis Ardenka, yang terkuat di antara garis keturunan sampingan. Davian menyadari dia adalah anak dari pria parubaya tadi, tapi tujuannya ke sini hanya satu. Di era di mana semua orang adalah pendekar, anak-anak dari garis keturunan sampingan yang berusia 14 tahun ke atas bisa mengikuti turnamen pedang. Pemenangnya berhak menantang keturunan langsung yang seumuran, dan Davian adalah targetnya kali ini. Sebagai keturunan langsung terlemah yang diremehkan semua orang, Reis ingin memberinya peringatan. Devon tak mau mengalah.
Sebagai seorang pendekar, mengganggu latihan orang lain seenaknya, menunjukkan bahwa ayahnya yang hebat itu mendidiknya dengan baik. Raid benar-benar marah mendengar Devon menghina ayahnya. Dia mengangkat pedang kayunya dan memukulkannya ke bahu Devon. Berniat untuk bertarung, Julian segera mengingatkannya bahwa Raid adalah pendekar kuat bintang 2, dan juga telah membangkitkan sifat bawaan tekad baja. Dalam segala hal, Raid jauh melebihi Devon. Devon juga tahu betul dengan kekuatannya saat ini. Bertarung melawan Raid pasti akan berakhir dengan kekalahan. Tapi ada satu hal yang tak bisa ia toleransi. Devon mengangkat pedang kayunya. Sebagai cabang keluarga, kau berani menantang garis utama di depan umum? Kau pasti ingin dihajar habis-habisan oleh keluargamu. Meskipun Devon hanya pendekar bintang 0, tak bisa membentuk wujud hati dan tak memiliki sihir, ia berhasil membuat Raid merinding ketakutan. Raid merasa Devon bisa membunuhnya kapan saja. Itulah aura keberanian yang dipancarkan Devon. Raid menyarankan untuk menghentikan keributan ini. Tapi Devon malah memprovokasinya. Kau ketakutan hanya dengan pedang kayu? Di turnamen pedang nanti, kita akan menggunakan pedang sungguhan. Kau tak lupa, kan? Kemarahan Raid kembali memuncak. Dengan langkah cepat, ia melompat ke arah Devon. Julian ketakutan, tapi Devon bahkan tak berkedip. Dia sudah memperkirakan semuanya. Pengawal pribadi Raid menahan kedua lengannya, mengingatkannya untuk tidak bertarung melawan Tuan Vincent di sini. Jika Raid tetap nekat, ia akan punya alasan untuk menghindari tantangan dari garis utama keluarga. Meskipun marah, Raid memutuskan untuk bersabar sampai turnamen pedang untuk menghajar Devon. Setelah kembali ke kamar, Julian sangat kesal. Ia merasa Devon tak perlu memprovokasi Raid. Tujuan mereka saat ini adalah menjadi lebih kuat secepat mungkin. Tapi Devon bilang ia hanya ingin mendidik anak kecil yang tidak tahu sopan santun. Lalu ia meminta Julian untuk mengajarinya cara mengendalikan sihir. Sifat bawaan diciptakan manusia dengan restu para dewa. Jika suatu sifat bawaan diasah hingga sempurna, rantai sihir yang lebih kuat akan terbuka. Ini disebut sebagai pohon teknologi. Tekad baja Raid telah diasah hingga tingkat menengah, yang membuat pertahanan dan daya hancurnya berlipat ganda. Tapi Devon merasa perkembangan satu sisi itu tidak bagus. Julian merasa itu satu-satunya cara tercepat untuk menjadi kuat. Devon termenung. Memang, Raid sangat kuat hanya dengan satu sifat bawaan. Kalaupun ia tak bertemu Raid di turnamen pedang, lawan lainnya pasti juga sulit dihadapi. Ia harus segera terbiasa dengan fakta bahwa sifat bawaan bisa membuat seseorang kuat. Saat ia kembali ke tempat latihan, ada beberapa orang yang mengawasinya. Anak laki-laki ini adalah satu-satunya bahan tertawaan keluarga. Bahkan para pelayan pun tidak menganggapnya manusia. Namun, ia mengutamakan misi keluarga. Setiap hari ia berlatih untuk menjadi lebih kuat. Meskipun para pelayan terus-menerus mengejeknya, ia tetap bertekad untuk menjadi kuat kembali. Karena 500 tahun yang lalu, ia sudah terbiasa diremehkan. Seseorang memberikan sebotol ramuan pemulihan kepada Devon. Dia adalah Merlin, wakil komandan pasukan pedang putih. Devon bingung kenapa Merlin membantunya. Merlin mengakui sebelumnya ia juga meremehkan Devon. Tapi sekarang ia berubah pikiran. Dia melihat tekad kuat Davin untuk menjadi lebih kuat. Dan hanya rasa kagum yang ia rasakan. Davin sangat berterima kasih atas ramuan pemulihannya. Tapi sekarang dia harus melanjutkan latihannya. Merlin kemudian pergi. Tapi dia berharap semoga keberuntungan berpihak pada Davin. Davin sendiri tidak tahu berapa kali dia telah mengayunkan pedangnya. Tiba-tiba dia merasakan kekuatan sihir di dalam hatinya. Dan dia melihat lintasan terbaik untuk mengayunkan pedangnya. Dia mengayunkan pedang kayunya ke arah batang kayu dengan kuat. Batang kayu itu terbelah menjadi dua oleh pedang kayu. Davin sangat gembira. Akhirnya dia bisa mengendalikan kekuatan sihirnya dan menyalurkannya ke permukaan pedang kayunya. Ketika Merlin kembali ke tempat latihan, Davin sudah pergi, tapi dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak percaya betapa cepatnya Davin berkembang, seperti monster. Sementara itu, Julian mengeluarkan buku tentang turnamen pedang. Buku itu berisi informasi pribadi semua peserta, bahkan keterampilan yang bisa mereka gunakan tercatat dengan jelas. Saat itu, Davin memikirkan keputusan yang berani. Dia memberitahu Julian bahwa ini adalah sesuatu yang tidak akan ada di buku itu. Kemudian dia memanggil Wilson. Davin memintanya untuk menemui seseorang dan menyampaikan pesan ini kepadanya. Orang itu adalah kepala pelayan ibunya, pengawal bintang 7, Lelsha. Wilson membuka pintu dengan tergesa-gesa. Lelsha tiba-tiba memelototinya. Wilson langsung gemetar ketakutan, tapi dia tetap bertahan. Dia menyampaikan bahwa Davin ingin mengundang ayahnya untuk menonton turnamen pedang. Dia akan membuktikan bahwa dialah yang terkuat. Dia akan membuktikan bahwa dia adalah yang terkuat di sana. Melihat Lelsha enggan menyampaikannya, Wilson mengancamnya dengan aset publik yang diam-diam digelapkannya. Setelah itu, dia langsung kabur. Lelsha tidak percaya Davin mengetahui rahasianya. Akhirnya dia pergi untuk menyampaikannya kepada tuan kota.
Tuan kota kemudian bertanya balik, apakah Davin layak untuk itu? Lelsha berani menjamin dengan kepalanya. Dia mengatakan bahwa Davin akan membuktikan kekuatannya kali ini. Tapi Tuan kota langsung menyadari ada yang tidak beres. Lelsha akhirnya menceritakan ancaman Davin padanya. Meskipun Tuan kota marah, dia tidak ingin ikut campur. Lelsha bukanlah budaknya. Namun, tindakan seperti ini memang tipikal wanita itu. Ibu Davin, Savannah. Akhirnya Tuan kota menyerah. Dia memutuskan untuk menghadiri turnamen pedang. Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun telah membangkitkan kemampuan yang diinginkan semua pria. Dia dapat mengendalikan tingkat kekerasan tubuhnya sesuka hati. Dan juga dapat meningkatkan kekuatan destruktif senjatanya. Sebuah cheat tingkat epik yang sempurna untuk menyerang dan bertahan. Namun, menghadapi lawan yang begitu tangguh, seseorang mengusulkan untuk melawannya dengan pedang kayu. Dan inilah turnamen pedang yang baru saja diadakan untuk cabang keluarga. Tuan Kota Kahan juga menghadiri acara tersebut atas undangan Davin. Setelah Les dengan mudah memenangkan pertandingan pertama, penonton memujinya. Mereka merasa sejarah cabang keluarga mengalahkan keluarga utama akan terulang kembali. Tapi Davin tidak berpikir begitu. Mereka tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri. Seperti rasa malu yang melompat di atas kertas. Ia bertarung dengan kekuatan yang diperoleh dari kemampuan kebangkitannya sendiri. Dalam pertarungan selanjutnya, Reis terus menerobos rintangan. Anak-anak cabang keluarga lainnya bukanlah tandingannya. Akhirnya, dia memenangkan pertarungan dan mendapatkan kesempatan untuk menantang Davin. Namun saat itu, Davin mengajukan permintaan yang tidak masuk akal kepada wasit. Wilson terlihat maju dan memberinya pedang kayu. Benar, Davin memutuskan untuk berduel dengan Reis menggunakan pedang kayu. Dan dia akan berdiri di tempat sambil hanya menggunakan tangan kanannya dan memberi Reis 3 kesempatan menyerang. Reis langsung marah. Dia memaki Davin karena telah menghinanya keterlaluan. Sementara itu, cemoohan penonton terdengar silih berganti. Keturunan langsung terlemah berani bersikap begitu sombong. Mereka menduga Davin mungkin sudah gila. Tiba-tiba, ayah Reis berteriak. Dia memberitahu Tuan Kota alasan Davin melakukan itu adalah untuk menutupi kekalahannya nanti. Namun, Tuan Kota menyetujuinya. Tetapi dia memperingatkan Davin untuk membuktikannya dengan tindakan. Saat wasit mengibarkan benderanya, pertandingan resmi dimulai. Reis melancarkan serangan pertama, sambil mengejek Davin yang akan mati berdiri. Namun, Davin telah mengantisipasi serangannya. Karena beberapa bulan yang lalu, dia dan Julian telah mempelajari Reis sepenuhnya. Davin hanya memiringkan kepalanya dan dengan mudah menghindari serangan itu. Reis mengira Davin telah tertipu. Tanpa sepengetahuannya, Davin sudah tahu bahwa itu adalah serangan tipuan. Namun, meskipun tanpa buku itu, Davin bisa membaca serangan Reis. Dengan kemampuan tekad bajanya, kelemahan Reis sangat jelas. Davin terlihat memancarkan kekuatan sihir di tangannya. Lalu dengan mudah menangkisnya. Dia dengan mudah menangkis 3 serangan Reis. Reis terkejut. Monster macam apa ini? Bahkan petarung bintang 6 sekalipun tidak akan berani menerimanya secara langsung. Reis kembali mengayunkan pedang besarnya. Namun saat itu, hal yang luar biasa terjadi. Davin mencengkeram pergelangan tangan kanannya, lalu menyandung kakinya, dan dengan mudah menjatuhkannya ke tanah sambil memegang kerah bajunya. Reis memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat Davin yang tampak seperti iblis, dia secara naluriah mundur. Sekarang, giliranku untuk menyerang. Sampah, pria itu memilih tongkat kayu sebagai senjatanya, dan sesumbar hanya akan menggunakan tangan kirinya dan memberi lawan 3 kesempatan menyerang. Padahal lawannya memegang pedang besar sepanjang 8 meter. Namun, dalam duel yang hampir tak berpeluang ini, dia bahkan belum menggunakan senjatanya. Hanya dengan tinjunya, dia membenamkan kepala lawannya ke tanah. Tuan Kota mulai meragukan kekuatan putranya. Ayah Reis pun tak percaya. Dia terus meyakinkan dirinya bahwa Reis pasti sangat beruntung. Dia segera memarahi putranya untuk bangkit dan mengalahkan sampah yang tidak bisa menggunakan sihir ini. Meskipun serangan ini merupakan dasar dalam seni bela diri, mereka tidak tahu berapa banyak tenaga dan pikiran yang telah Davin habiskan untuk mencapai puncak seni bela diri. Tiba-tiba, Reis sepertinya menyadari sesuatu. Jangan bilang kau punya dewa kecil yang melindungimu, membuatmu membangkitkan sifat bawaan dalam waktu singkat. Julian hampir meledak karena marah. Davin berkata bahwa orang bodoh pasti akan kalah. Reis yang marah langsung mengayunkan golok besarnya ke arah Davin. Julian langsung merasa ada yang tidak beres. Kemarahan membuat kekuatan destruktif Reis meningkat lagi. Tapi Davin tetap tenang. Dengan mudah ia menghindar dengan langkah menyamping. Lalu mengayunkan pedang kayu +10 di tangannya. Menebas cepat ke arah leher Reis. Tapi sepertinya kekuatan pedang kayu +10 tidak seberapa. Leher Reis masih utuh. Tiba-tiba ayah Reis berteriak dari luar arena. Kau jangan lupa kau punya tubuh baja. Bunuh dia sekarang juga. Davin tahu bahwa menghadapi serangan yang penuh celah seperti ini, bukanlah saatnya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya.
Dia meningkatkan pedang kayunya menjadi +20, lalu menusukkannya ke perut Reis. Aliran energi yang kuat langsung menerbangkan Reis 10 meter jauhnya. Saat itu, mata Davin tiba-tiba memancarkan tatapan tajam. Kau harus berusaha sekuat tenaga untuk mencegah tragedi terjadi. Wasitnya sampai kebingungan. Apa yang anak ini bicarakan? Sebelum dia sempat bertanya, Davin melesat dengan satu langkah. Dan serangannya ini akan menjadi serangan penuh tanpa ampun. Dia harus mengalahkan Reis di udara. Jika gagal, dia akan pingsan. Reis pun tersadar, mengambil kembali golok besarnya, sambil mengejek Davin dengan nada tidak terima. Tapi saat itu juga, Davin menunjukkan ekspresi terkejut. Dia melihat jalur pedang Reis terhubung dengan miliknya. Davin langsung meningkatkan pedang kayunya menjadi +99. Julian, aku akan memenangkan kembali semua yang menjadi milikmu. Sebuah tebasan energi pedang melintas seketika. Darah muncrat keluar. Hanya dengan pedang kayu ini, Davin berhasil memutuskan lengan Reis. Dan inilah puncak ilmu pedangnya. Aliran sihir distorsi, memutus semua skill lawan. Akhirnya, Davin memenangkan pertandingan tanpa diragukan lagi. Wasit pun meminta maaf dengan sungguh-sungguh, karena dia tidak mampu mencegah tragedi ini. Julian segera menghampiri Davin dan menanyakan keadaannya. Tapi Davin bilang belum waktunya untuk jatuh. Saat itu, wali kota secara resmi mengumumkan bahwa Davin adalah pemenang turnamen pedang, lalu memanggilnya untuk menghadiri upacara pemberian hadiah. Hadiahnya adalah kristal sihir yang sangat langka. Dengan menyerapnya, kekuatan dan sihir akan berlipat ganda seketika. Tetapi tepat saat wali kota akan memberikannya kepada Davin, tiba-tiba seseorang menerobos masuk dengan panik. Ini adalah batu keajaiban senilai 30 juta. Dapat meningkatkan semua atribut seorang pendekar secara berlipat ganda. Ini juga merupakan satu-satunya simbol yang membuktikan status Davin. Tapi dia memberikannya kepada musuhnya yang ingin membunuhnya, hanya karena nyawa putranya sedang dalam bahaya. Saat Davin bersiap menerima hadiahnya, ayah Reis tiba-tiba menerobos masuk, marah-marah dan menuduh Davin menang karena curang. Penguasa kota bertanya apa yang telah terjadi. Pendeta mengatakan ada sedikit kesalahan.